Selamat pagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi program studi kewirausahaan IFTK Ledalero. Selamat bertemu lagi. Kita masih dalam pokok bahasan yang sama tentang pengaruh budaya terhadap pola kewirausahaan. Kita sudah lihat tentang budaya kolektivisme versus budaya individualisme, lalu kemudian etika dalam bisnis, ya. Dan pada kesempatan ini saya mau tambahkan satu tentang budaya inovasi dan adaptasi. Ya, mengapa inovasi dan adaptasi itu penting? Ya, inovasi itu penting karena bisnis itu selalu berkembang, selalu berubah dari waktu ke waktu, ya. Teknologi berkembang dari waktu ke waktu, pasar berkembang dari waktu ke waktu, konsumen ya punya kebutuhan, ya, itu juga berubah dari waktu-waktu, berkembang dari waktu ke waktu, ya. Maka inovasi itu dibutuhkan. Dan yang kedua adaptasi. Adaptasi ini dibutuhkan, ya, supaya satu lembaga bisnis atau korporasi itu tetap eksis, tetap ada, ya, tetap tumbuh, ya. Ketika misalnya terjadi krisis, korporasi atau lembaga bisnis itu dia harus bisa adaptif, ya, adaptif terhadap krisis dimaksud, supaya dia itu bisa berlanjut dan tetap eksis dalam situasi yang paling sulit sekalipun apa yang saya sebut tadi di dalam situasi krisis, ya. Baik, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama itu soal budaya inovasi, ya. Inovasi, ya, yang dimaksudkan di sini itu kondisi di mana korporasi secara aktif mendorong munculnya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, dan kondisi di mana karyawan atau staf dalam korporasi itu punya ruang untuk berkreasi, ya. Apa yang bisa menjadi indikator, ya, indikator bahwa budaya inovasi itu tumbuh dalam perusahaan. Ya, saya boleh sebutkan beberapa. Yang pertama itu ada keterbukaan terhadap gagasan baru, ya. Keterbukaan ini baik secara internal maupun secara eksternal, ya. Jadi internal itu terjadi di antara awak korporasi itu, ya. Dan secara eksternal misalnya antara korporasi dengan pelanggan, antara korporasi dengan konsumen, ya. Jadi kalau keterbukaan terhadap gagasan-gagasan baru dengan dua ranah tadi, eksternal dan internal, ya. Kalau itu ada, maka kita bisa katakan bahwa korporasi sungguh menumbuhkan atau menciptakan budaya inovasi, ya. Lalu yang kedua, satu korporasi bisnis, ya, satu lembaga itu bisa disebut sebagai korporasi yang sungguh mengembangkan budaya adaptasi kalau ada eksperimen, ya, ada eksperimen. Jadi selalu ada upaya untuk bereksperimen, untuk bisa menemukan cara-cara strategis mengembangkan satu usaha, satu bisnis, ya. Tetapi dalam hubungan dengan ini soal eksperimentasi, ya, kita mesti ingat bahwa dalam eksperimen itu kegagalan menjadi hal yang saya boleh katakan sangat familiar, ya, dengan perusahaan, ya. Anda boleh eksperimen, mencoba, dan Anda bisa saja gagal berulang kali, ya. Jadi kalau
ada budaya ya tadi ya, ada budaya inovasi ya. Dalam hal ini ada upaya untuk eksperimentasi ya. Mesti diterima juga bahwa kegagalan itu bagian dari perjalanan korporasi. Ya. Tidak bisa tolak ya. Engkau coba, gagal, tapi itu bagian dari eksperimentasi, bagian dari upaya Anda, upaya saudara, upaya korporasi untuk mengembangkan korporasi dimaksud, mengembangkan bisnis Anda. Lalu hal yang ketiga itu kolaborasi dan interdisiplin ya. Inovasi itu seringkali hadir itu dalam kerjasama lintas sektor, lintas divisi, bahkan dengan pihak eksternal. Saya ambil contoh misalnya bekerja sama dengan perusahaan ya. Bekerja sama dengan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi kita bisa jaring ya sebagai mitra kita untuk misalnya meneliti atau membuat riset tentang produk kita. Apa kandungan misalnya produk makanan, apa kandungan nutrisi? Berapa persen kandungan gizi dalam produk makanan yang kita hasilkan? Ya, perlu berjejaring dengan lembaga pendidikan tinggi ya untuk membuat survei atau lembaga riset tertentu yang punya atensi atau yang punya passion dalam urusan misalnya produk-produk yang dihasilkan oleh satu korporasi. Jadi ada kolaborasi dan ada hubungan interdisipliner ya antara lembaga, antara divisi ya dalam korporasi, tetapi juga antara korporasi dengan pihak di luar ya. Lalu hal yang keempat saya boleh sampaikan di sini itu soal manajemen ya. Kalau omong tentang manajemen itu dia punya hubungan dengan kepemimpinan. Kalau bicara tentang kepemimpinan, kita mesti lihat dua hal, itu pemimpin dan yang dipimpin, yang memimpin dan yang dipimpin. Ya. Jadi kalau pemimpin itu cukup terbuka terhadap gagasan-gagasan baru, pemimpin itu cukup animatif ya, pemimpin itu punya kemampuan untuk mendorong tumbuhnya sumber daya yang handal di dalam korporasi, maka akan ada kebijakan ya yang datang dari pimpinan yang punya muara itu untuk mendukung inovasi ya. Lalu dalam hubungan dengan staf atau mereka yang dipimpin, mereka juga kalau misalnya terbuka terhadap upaya untuk peningkatan kapasitas misalnya, maka sebenarnya kondisi ini memungkinkan adanya inovasi yang lahir dalam perjalanan korporasi itu. Baik. Lalu hal yang mungkin terakhir saya boleh sampaikan dalam hubungan dengan inovasi itu soal kehadiran teknologi. Ya, korporasi bagaimanapun tetap melihat teknologi sebagai piranti, ya, instrumen untuk memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan atau pada kondisi internal korporasi. Ya, jadi teknologi dimanfaatkan supaya itu dia mendukung bisnis itu ya. Misalnya penggunaan handphone ya untuk jualan atau untuk promosi ya. Jadi teknologi digunakan untuk memberi nilai tambah pada usaha-usaha bisnis yang dilakukan oleh korporasi. Baik, saya boleh sampaikan yang kedua selain inovasi itu budaya adaptasi. Apa yang dimaksudkan ya? Adaptasi saya bilang tadi itu adaptasi itu amat menentukan ya
bertahan tidaknya suatu korporasi, suatu lembaga bisnis, ya. Kenapa adaptasi, ya? Ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan, ada banyak hal yang tidak bisa dikontrol, ada banyak hal yang terjadi di luar kendali manusia, ya. Dan karena itu korporasi itu mesti adaptif, ya, terhadap kemungkinan perubahan, kemungkinan krisis yang terjadi yang bisa berdampak besar, ya, terhadap korporasi atau lembaga bisnis. Hal-hal apa saja yang masuk dalam budaya adaptasi ini? Yang pertama itu soal fleksibilitas, ya. Kita hanya adaptif kalau kita fleksibel, ya, tidak kaku, ya. Kalau birokrasi yang terlalu berbelit-belit dan rumit, ya, bisa membuat kita lamban untuk adaptif, ya, lambat untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lapangan, ya. Jadi perlu ada fleksibilitas dalam arti bahwa kita jangan sampai terlalu kaku, terperangkap dalam birokrasi yang sudah diatur sekian, lalu lupa untuk melihat bahwa ini krisis sedang terjadi, maka kita segera ambil keputusan atau kebijakan, ya, yang responsif, yang cepat tanggap terhadap krisis dimaksud, ya. Jadi perlu ada fleksibilitas dalam struktur di dalam korporasi, dalam lembaga bisnis, ya, supaya kebijakan atau keputusan itu tidak lama-lama, ya, tetapi cepat dan tepat dengan situasi yang dialami. Lalu hal yang kedua itu adaptif juga dimungkinkan, ya, budaya adaptasi tadi dimungkinkan kalau ada upaya untuk menjalankan bisnis itu berbasis data, ya, dengan melihat misalnya tren pasar. Kebutuhan masyarakat ini apa? Oh, mereka tidak makan beras lagi, mereka tuh lebih kepada sarimi, ya, yang cepat saji misalnya. Oke, maka kita sebenarnya bisa, ya, di dalam korporasi kita, ya, bisa mengambil satu tanggapan atau respons terhadap tren masyarakat itu. Oke, kita kurangi produksi misalnya beras, tetapi kita lebih fokus atau lebih memberi prioritas pada misalnya makanan yang sedang menjadi tren kebutuhan masyarakat. Misalnya orang lebih suka sarimi, oke, kita produksi saja itu sarimi. Jadi mesti adaptif, ya. Tetapi itu sekali lagi itu berdasarkan data, ya, dan tren pasar atau tren yang ada dalam masyarakat. Lalu yang berikut, satu korporasi atau lembaga bisnis dikatakan itu adaptif, ya, menumbuhkan budaya adaptasi kalau dia punya kapasitas, ya, punya kemampuan untuk menghadapi tantangan, ya. Kita kali lalu mengalami COVID-19, ya, pandemi, ya, dan perusahaan-perusahaan yang misalnya tidak cukup adaptif, dia akan gagal atau gulung tikar, ya, karena ruang gerak orang dibatasi, akses orang terhadap pasar ke usaha-usaha bisnis itu menjadi sangat terbatas, dan itu bisa berdampak pada misalnya kondisi finansial satu korporasi. Maka perlu ada adaptasi, ya, dengan situasi khusus macam itu supaya perusahaan itu tetap
eksis. Baik. Sejauh mana hubungan antara adaptasi, ya budaya adaptasi yang saya baru saja jelaskan itu dengan budaya inovasi, ya. Inovasi itu dia menciptakan perubahan. Dia menghasilkan perubahan. Sementara adaptasi itu memungkinkan korporasi, lembaga bisnis itu bertahan, ya, bertahan dalam perubahan tersebut, ya. Jadi inovasi itu menciptakan perubahan, sementara adaptasi itu memungkinkan korporasi atau lembaga bisnis bertahan, ya, bertahan di tengah perubahan, ya. Kalau satu bisnis yang saudara jalankan, ya, sangat inovatif, tetapi tidak adaptif, ya, bisa mengalami kegagalan, ya. Produknya itu inovatif, ya, buah dari kreativitas, ya. Produk ini bagus, ya, hasil kreasi, ya. Tetapi kalau tidak cukup adaptif dengan misalnya kebutuhan masyarakat, dengan tidak cukup adaptif dengan perubahan yang ada di pasar, maka menurut saya sia-sia. Inovasi yang Anda jalankan juga seolah hanya menepuk sebelah tangan karena Anda kehilangan pelanggan, Anda kehilangan konsumen. Lalu sebaliknya kalau bisnis itu adaptif, ya, dia sangat peka, sensitif terhadap apa yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di pasar misalnya, tetapi tidak cukup inovatif, ya, maka dia kehilangan, ya, saya boleh katakan itu kehilangan kapasitas untuk berkompetisi dengan perusahaan lain, ya. Kita bisa belajar dari misalnya perusahaan-perusahaan cellular phone, ya, iPhone, ada Samsung, ada Nokia, ya. Masyarakat dari waktu ke waktu berubah, ya. Lalu misalnya Anda tetap mempertahankan produk, ya, dengan fitur-fitur yang terbatas, misalnya di handphone itu terbatas. Anda bisa saja kalah bersaing dengan perusahaan handphone yang lain yang lebih inovatif, ya. Jadi adaptasi itu memungkinkan engkau bertahan, ya, tetap eksis, ya, di tengah situasi yang sulit, ya. Tetapi kalau inovasi itu membuat Anda kompetitif, ya. Jadi mesti ada pembaruan, mesti ada inovasi, mesti ada pembaruan dari waktu ke waktu, mesti ada inovasi, ya, dengan melihat tren kebutuhan masyarakat, apa yang saya bisa buat, ya, apa yang saya bisa kembangkan, ya. Inovasi itu dibutuhkan, kreativitas dibutuhkan, ya, supaya Anda punya keunggulan atau Anda punya kemampuan untuk bisa berkompetisi dengan yang lain, ya. Jadi dua hal ini sebenarnya saling terkait, ya, adaptasi dan inovasi. Baik, saya merasa bahwa kadangkala banyak UMKM, ya, banyak usaha-usaha misalnya ya kebanyakan di kampung yang gagal karena bisa saja tidak cukup adaptif, tidak cukup inovatif, ya, untuk mengemas atau untuk mengatur bagaimana bisnis yang dia jalankan. Saya ingat di paroki saya terdahulu di Detukeli, ya, banyak orang pinjam kur, ya, dari BRI, lalu kemudian buka usaha, ya, sebelahnya jual beras, di sini juga beras, lalu di sana juga beras, ya. Hampir tidak ada satu gambaran bahwa ada inovasi yang dibuat oleh satu atau dua UMKM atau satu atau dua
kelompok atau usaha bisnis itu ya. Kadangkala inovasi tidak diperhatikan ya. Dia bisa bertahan ya, bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama usaha itu, tetapi lama-lama ditinggalkan ya. Kenapa? Karena tidak ada inovasi, tidak ada hal baru yang ditemukan di sana. Oh, kalau mau beli beras di kios A, mau beli beras juga di kios B, mau beli beras juga di kios C. Bagaimana itu? Inovasi bisa dimungkinkan ya. Kalau dari fakta semacam itu ya. Kalau inovasi tidak ada, maka perusahaan atau korporasi lama-lama juga akan gulung tikar karena dia tidak bisa ini tidak unggul untuk bersaing dengan perusahaan yang lain yang bergerak dalam hal yang sama. Baik, saudara-saudari, adik-adikku, para mahasiswi yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan budaya inovasi dan adaptasi itu hal yang saya boleh katakan itu satu imperatif dalam bisnis ya. Inovasi diperlukan agar Anda bisa bersaing, tetapi juga adaptasi diperlukan supaya Anda tidak kehilangan eksistensi ya sebagai satu lembaga bisnis atau sebagai satu korporasi. Baik. Itu pokok yang ketiga dan saya kira ini pokok yang terakhir dari bab yang kita bahas tentang pengaruh budaya terhadap pola kewirausahaan. Materi yang sebelumnya ya tentang etika dalam bisnis itu juga penting ya. Apakah kita cukup patuh tunduk pada standar-standar etis yang sudah digariskan oleh undang-undang misalnya. Lalu budaya yang lain itu kolektivisme dan individualisme ya. Saya sudah jelaskan kali lalu ya. Jadi tiga pokok ini, subpokok ini itu menjadi penting untuk kita melihat bahwa budaya itu sangat berpengaruh terhadap pola kewirausahaan satu korporasi, satu kelompok masyarakat atau juga masyarakat secara individual. Saya kira demikian gambaran yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian, atas kerja keras ya saudara-saudara untuk mengikuti perkuliahan ini, dan saya berharap ada satu hal yang baik yang bisa tumbuhkan ya, bisa tumbuh ya dari saudara-saudara ya, atau ada hal baik yang boleh muncul sebagai insight ya, yang membantu saudara-saudara untuk merancang lalu kemudian menetapkan bisnis macam mana yang saya boleh jalankan. Baik, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara. Sampai jumpa.